Market Movers pekan pertama di bulan November 2021. Di pekan ini, rangkaian data utama menjadi peluang penggerak pasar, termasuk diantaranya laporan Final Manufacturing PMI dari negara-negara utama dunia, pertemuan OPEC+, kebijakan moneter bank sentral dari Inggris dan AS, serta data non-farm AS. Data-data tersebut dapat memberikan sentimen arah baru di pasar dan menjadi peluang trading untuk produk terkait sepanjang pekan ini. Senin diawali dengan data indeks Final Manufacturing PMI bulan Oktober Jepang pada jam 7.30 WIB. Berpeluang menekan USD JPY turun bila hasil yang dirilis lebih tinggi dari ekspektasi. Pada saat yang sama, Australia akan melaporkan data iklan lowongan pekerjaan bulan Oktober yang dikumpulkan dari media koran dan media elektronik oleh Lembaga Perbankan Australia dan New Zealand Banking Group (ANZ). Lalu diikuti laporan indeks PMI manufaktur Tiongkok untuk periode Oktober oleh market pada jam 8.45 WIB. Bila hasil kedua data tersebut dirilis di atas ekspektasi pasar, berpeluang menopang AUD USD menguat. Di sore hari, pada jam 16.30 WIB, giliran Inggris yang dijadwalkan melaporkan indeks Final Sector Manufacturing PMI periode Oktober. GBP USD berpeluang naik bila data tersebut juga dirilis di atas ekspektasi pasar. Kemudian Amerika Serikat akan merilis data serupa pada jam 21.00 WIB, serta data pembelanjaan pembangunan AS periode September di saat yang sama. Hasil yang lebih rendah dari ekspektasi dari kedua data tersebut dapat menekan dolar AS turun, sehingga harga komoditas emas dan mata uang utama lainnya berpeluang naik. Selanjutnya, Kanada juga akan melaporkan data yang sama, tetapi bila hasil yang dirilis di bawah ekspektasi, dapat menekan dolar Kanada melemah, sehingga USD CAD berpeluang menguat. Selasa, mengawali hari ini, USD JPY berpeluang bergerak dari perilisan notula rapat pertemuan Bank of Japan pada pukul 6.50 WIB. Jika isi dari notula rapat tersebut bernada dovish, dapat menekan yen Jepang melemah dan USD JPY berpeluang naik. Kebijakan moneter terbaru dari Reserve Bank of Australia (RBA) pada jam 10.30 WIB menjadi peluang penopang naik untuk AUD USD. Bila hasil data penjualan retail dirilis lebih baik dari ekspektasi dan kebijakan RBA bernada optimis. Di siang harinya, laporan indeks harga konsumen bulanan periode Oktober dan laporan penjualan retail tahunan periode September Swiss akan dirilis di jam 14.30 WIB dan berpeluang menekan USD Swiss turun jika hasil kedua data tersebut dirilis lebih tinggi dari ekspektasi. Selanjutnya, rangkaian data indeks Final Sector Manufacture PMI periode Oktober dari Prancis, Jerman, dan zona Euro berpeluang menopang Euro USD naik bila data ekonomi tersebut dirilis di atas ekspektasi. Laporan izin mendirikan bangunan periode September Kanada pada jam 19.30 WIB berpeluang melemahkan dolar Kanada bila hasilnya dirilis di bawah ekspektasi, sehingga dapat menopang USD CAD naik. Dan indeks optimis ekonomi bulan Oktober AS yang didapat dari survei kepada konsumen oleh lembaga Investor Business Daily, Technometrica Institute of Policy and Politics pada jam 21.00 WIB mungkin menopang harga emas naik bila hasil yang dirilis lebih rendah dari ekspektasi. Rabu, mengawali data hari ini, Selandia Baru akan mengumumkan laporan perubahan jumlah tenaga kerja kuartal kedua dan tingkat pengangguran periode September pada jam 4.45 WIB. Jika terjadi penyusutan jumlah perubahan tenaga kerja, sedangkan terjadi kenaikan pada tingkat penganggurannya, NZD USD berpeluang turun. Laporan persetujuan pembangunan periode September Australia jam 7.30 WIB dan indeks jasa PMI Tiongkok periode Oktober dari lembaga market pada jam 8.45 WIB menjadi peluang kenaikan bagi AUD USD bila hasil kedua data tersebut dirilis di atas ekspektasi.
Inggris akan merilis laporan indeks harga perumahan bulan Oktober pada jam 14.00 WIB dan indeks final sektor jasa PMI periode yang sama di jam 16.30 WIB. Bila hasil kedua data tersebut lebih baik dari ekspektasi, GBP USD berpeluang naik. Di tengah perilisan data Inggris, zona Euro dan negara-negara anggotanya akan merilis data penggerak ekonomi di sore hari ini. Indeks final sektor jasa PMI periode Oktober dari Prancis, Jerman, dan zona Euro akan diumumkan mulai pukul 15.50 WIB dengan masing-masing berselang 5 menit. Lalu pada jam 17 WIB, laporan tingkat pengangguran zona Euro periode September dapat menjadi penopang naiknya Euro USD bila hasil data PMI dirilis di atas ekspektasi dan tingkat pengangguran dirilis di bawah ekspektasi. Fokus utama pasar hari ini pada data perubahan tenaga kerja non-farm AS periode Oktober dari lembaga Automatic Data Processing Incorporated ADP pada jam 19.15 WIB dan diikuti data indeks sektor jasa PMI AS untuk periode yang sama di jam 21 WIB. Jika kedua data tersebut dirilis di bawah ekspektasi, dolar AS berpeluang melemah dan menopang harga emas menguat. Tidak ketinggalan laporan cadangan minyak mentah mingguan AS yang diumumkan oleh Lembaga Energy Information Administration EIA pada jam 21.30 WIB. Bila terjadi penyusutan pada cadangan minyak mentah AS, berpeluang menopang harga minyak naik. Lewat tengah malam hari ini, di hari Kamis jam 1 WIB, The Federal Reserve melalui Badan Federal Open Market Committee akan mengumumkan kebijakan moneter terkini dari Bank Sentral AS. Diikuti konferensi persnya pada jam 1.30 WIB. Bila The Fed kembali memberikan pandangan hawkish pada kebijakan selanjutnya, berpeluang mendukung dolar AS menguat, sehingga harga emas berpeluang turun. Laporan penjualan retail Australia untuk periode September di jam 7.30 WIB dan laporan neraca perdagangan periode September Australia yang mengukur besarnya pendapatan dari perdagangan luar negeri suatu negara berpeluang melemahkan AUD USD bila hasil yang dirilis lebih rendah dari ekspektasi. Pasangan mata uang Euro USD berpeluang bergerak pada data pesanan di tingkat pabrik negara Jerman untuk periode September pada jam 14 WIB. Diikuti prediksi ekonomi dari Komisi Eropa dan laporan indeks harga produsen zona Euro periode September pada jam 17 WIB. Jika data pesanan pabrik Jerman dan indeks harga produsen zona Euro dirilis di atas ekspektasi, serta nada optimis pada prediksi ekonomi zona Euro, berpeluang menopang naik Euro USD. Sedangkan Inggris akan merilis data indeks sektor konstruksi PMI periode Oktober pada jam 16.30 WIB dan kebijakan moneter terbaru dari Bank of England pada jam 19 WIB. Dengan GBP USD berpeluang naik jika hasil data PMI dirilis di atas ekspektasi dan nada hawkish pada kebijakan BOE. 30 menit berselang, Kanada akan merilis laporan neraca perdagangan periode Septembernya. Bila hasilnya dirilis di bawah ekspektasi, berpeluang mengangkat USD CAD naik. Di waktu yang bersamaan, AS akan merilis data yang sama serta laporan klaim awal tunjangan pengangguran mingguannya. Jika laporan neraca perdagangan AS dirilis di bawah ekspektasi, serta terjadi peningkatan pada klaim awal tunjangan pengangguran di AS, dapat melemahkan dolar AS, sehingga harga emas berpeluang naik. Pada hari ini, OPEC beserta negara-negara produsen minyak mentah lainnya yang dimotori oleh Rusia, OPEC Plus, dijadwalkan melakukan pertemuan sepanjang hari. Pelaku pasar menantikan langkah terbaru OPEC Plus dan bila mana terjadi peningkatan pada produksi minyak mentah dari OPEC Plus untuk beberapa bulan ke depan, harga minyak berpeluang melemah. Jumat, Jepang akan membuka hari ini dengan laporan pendapatan tunai rata-rata tahunan periode September serta belanja rumah tangga tahunan untuk periode yang sama di jam 6.30 WIB.
Jika kedua data tersebut dirilis lebih baik dari ekspektasi, berpeluang menekan USD JPY turun. Fokus data pagi hari ini pada kebijakan moneter dari Reserve Bank of Australia (RBA) di jam 7.30 WIB. Pelaku pasar menantikan pandangan ekonomi negara Australia dari bank sentral dan langkah yang mungkin diambil selanjutnya. Jika RBA memberikan pernyataan yang lebih hawkish, berpeluang menopang AUD USD naik. Jam 14 WIB, laporan indeks harga perumahan Inggris untuk periode Oktober dari lembaga Halifax berpeluang menggerakkan GBP USD menguat jika hasil yang dirilis di atas ekspektasi. Di saat yang sama, Jerman akan merilis laporan produksi industri periode September, diikuti laporan penjualan retail zona Euro untuk periode yang sama di jam 17 WIB. Bila hasil kedua data tersebut dirilis di atas ekspektasi, Euro USD berpeluang menguat. Fokus utama pasar sepanjang pekan ini tertuju pada data tenaga kerja AS yang dirilis di malam hari ini. Rangkaian data pendapatan per jam, data perubahan tenaga kerja non-farm, dan tingkat pengangguran AS periode Oktober akan dirilis jam 19.30 WIB. Harga emas berpeluang turun bila terjadi peningkatan pada data pendapatan per jam dan non-farm, serta turunnya laporan tingkat pengangguran AS. Pada jam yang sama, Kanada juga akan merilis data tenaga kerjanya. Tidak ketinggalan data indeks manajer pembelian dari Richard Avery School of Business untuk periode Oktober pada jam 21 WIB. Bila terjadi kenaikan pada tingkat pengangguran serta turunnya jumlah perubahan tenaga kerja indeks PMI, USD CAD berpeluang naik di malam hari ini. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.